Sidang tahunan DPR isinya pantun. Pantunnya jilat lagi. Operasi Merah Putih Pondasi Ekonomi, gotong royong dan kekeluargaan yang hakiki. Prabowo Subianto adalah pemimpin sejati untuk Indonesia Raya yang tetap abadi. Nyanyi, I hope someday you will join us. joget-joget, pelanga-plongo. Baru-baru ini Menteri Keuangan dengan nada soft spoken bilang, emang kalau gaji guru sama dosen di Indonesia ini kecil, semua harus ditanggung negara ya? Emang nggak ada partisipasi masyarakat? Ya nggak ada, anggaran kalian aja harusnya mesti dipangkas buat gaji guru. Lagian Bu Sri Mulyani yang terhormat, Anda jadi menteri itu karena guru. Jepang jadi negara maju karena memajukan pendidikan guru dan mesejahterakan guru. Dan Anda jadi Menteri Keuangan harusnya lebih smart gitu ya. Mikir gimana guru dan dosen atau tenaga pendidik makmur di negara ini. Bukan lagi dilimpahin ke rakyat. Capek kami jadi komoditas kalian yang tiap bentar diperas lewat pajak bertubi-tubi. Sementara fasilitas negara kalian nikmati tanpa hati nurani. Bermewah-mewah dan gak peduli dengan jerit tangis rakyat. Yang sebenarnya beban bagi negara ini tuh ya kalian, bukan guru. Padahal jelas manfaat guru dan tenaga pendidik berdampak langsung ke masyarakat. Lah manfaat kalian apa selain bikin kebijakan ngawur? Fasilitas tunjangan gaji udah kelewat besar bagi pejabat. Masih aja kalian korupsi. Kerjaan kalian aja absurd, kagak jelas. Nggak mungkin gue ngajarin ikan berenang ya. Udah jelas Bu Sri Mulyani ini lebih jago berhitung daripada gue. Tapi harusnya tahu ya mana yang efektif dan efisien. Masa ini gue kasih tahu sih? Ya mesti dipangkas itu adalah tunjangan fasilitas pejabat yang nggak kepake. Orang-orang impoten di negara ini yang duitnya udah miliaran masih aja digaji oleh negara. Kok menteri ngomongnya ngelantur mulu deh? Sekarang gimana nih pendapat netizen? Uang pajak kita lebih baik digunakan untuk bayar guru atau buat tunjangan fasilitas mobil 1 miliar? Lebih better yang mana nih? Tulis pendapat kalian di drop comment, share video ini, dan follow. Begini tanggapan Ustaz terhadap pernyataan dari Sri Mulyani yang mengatakan bahwa pajak itu sama dengan zakat. Sang Ustaz menjelaskan, ini logika yang sangat kacau karena terdapat perbedaan yang sangat jauh antara zakat, wakaf, dan pajak. Iya, gue sempat kaget sih waktu dengar Bu Sri Mulyani bilang kalau di dalam sebagian harta ada hak orang lain dan kita harus membayar pajak. Iya, pernyataan itu dinilai oleh beberapa orang keliru karena menyangkut pautkan antara agama dengan sesuatu yang sebenarnya ada dalil yang melarangnya. Bahkan ada salah satu dalil yang disebutkan oleh seorang ustadz bahwa orang yang memungut pajak itu tempatnya di neraka. Jadi menyamakan antara zakat, wakaf, dan pajak itu adalah sesuatu yang sangat keliru. Orang yang berzakat itu adalah kewajiban umat muslim, tetapi meskipun begitu ada syaratnya nih, yaitu jika harta dari seseorang itu mencapai 85 gram emas. Sedangkan kalau wakaf itu sunnah untuk pembangunan sekolah, masjid, dan lain-lain. Sedangkan pajak itu berlaku umum di sebuah negara untuk masyarakat. Iya, bahkan yang menengah ke bawah pun kena pajak. Nah iya bener banget, apalagi sang ustaz menyebutkan bahwa larinya dana pajak ini sebenarnya tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh Ibu Sri Mulyani. Kayak contoh dinikmati oleh pejabat-pejabat yang korup dan tidak tepat sasaran. Jadi menyamakan antara zakat, wakaf, dan pajak benar-benar keliru. Gimana menurut kamu soal ini? Saya orang swasta ya, memang beda, beda cara kerjanya beda, mindsetnya beda. Kita pengen cepet, misalnya kita pengen hari ini eksekusi, itu susah. Kadang-kadang mereka kan pengennya rapat dulu, kajian dulu, studi banding, terus meninjau lokasi, habis itu kajian lagi, rapat lagi, habis itu nggak jadi ya. Kan kesel ya. Kayaknya pengen bikin apa? Ya udah, anggarannya ada nggak? Ada ya udah dibangun, sesimpel itu. Dan sebenarnya bisa kalau di-push bener ya. Makanya kan saya nggak tahu mas kalian berdua pernah ke Solo nggak sebelum saya ada di posisi ini ya, makanya orang tapi ya, mesti pernah ke Solo tapi kan tentu saja nggak pernah ngurus dokumen-dokumen kita. Orang bisa bandingin lah pembangunan segala macam, kecepatan bagaimana kita sekarang lebih responsif. Pokoknya kita nggak mau hal-hal yang terlalu kaku. Dan juga saya jelaskan ke terutama yang ASN yang masih seumuran kita atau yang lebih muda, jangan ikut arus. Zaman udah berubah, kita pengen semuanya fleksibel, itu aja. Jangan menyulitkan warga, kasihan. Jangan ikut-ikut senior lah ya. Ya, yang buruk. Ya senior ada yang baik ada yang baik. Tapi yang jelek-jelek jangan ditiru. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Nah ini masuk ke segmen momen anggota DPR joget bareng di sidang tahunan MPR guys ya. Waduh, di saat masyarakat rakyat Indonesia lagi aku lihat mulai anjlok ya kayak ekonominya, malah mereka joget-joget dan
Ada yang bilang gara-gara naik gaji ya, 3 juta per hari, berarti kalau setahun sebulan itu sebulan berarti bisa 100 juta guys ya. Gila nggak sih itu? Gila 100 juta guys sebulan, dikali berapa orang tuh, di manusianya banyak banget tuh, berapa ratus miliar ya untuk menggaji mereka ya. Itu uang dari pajak-pajak kita loh guys. Apalagi mereka juga kan kebanyakannya yang sudah kayak dulu kasusnya siapa sih itu tuh yang nggak bayar pajak juga ternyata ya. Pejabat-pejabat banyak juga yang nggak bayar pajak mobil gitu-gitu guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa guys. Bayang nggak sih kalian satu hari digaji 3 juta? Anggap aja dikalikan 26 hari, sekitar 78 juta. 1 tahun 900 juta. Anggap aja dengan bonus-bonus 1 miliar ya, dikali 5 tahun 5 miliar. Aduh, amis pisan. Jadi nggak heran ya di luaran sana itu orang-orang sampai berlomba-lomba, sampai mulutnya berbusa untuk mencari simpati masyarakat supaya bisa duduk di DPR. Dari mulai pelawak sampai pelapor pun bisa duduk di DPR, ya nggak sih? Yang ingin aku tanyakan ya teman-teman, please kalau yang tahu jawab pertanyaan aku. Yang menentukan gaji DPR itu siapa sih? Serius, aku nggak tahu loh. Yang menentukan, misalkan 1 hari 3 juta, nah yang menentukan itu siapa sih? Terus saat penentuan gaji itu ada yang komplain nggak? Misalkan, aduh jangan 1 hari 3 juta, 300 ribu aja, kasihan masyarakat. Ada yang komplain begitu nggak sih? Serius aku nanya loh. Yang aku heran, kenapa bukan masyarakat yang menentukan gaji DPR? Nah itu ya, harusnya sih masyarakat ya. Penghasilan anggota DPR RI bertambah sebulan sampai 100 juta. Kebayang nggak sih 100 orang? 100 kali 100 berapa tuh ya? 1 miliar gitu ya. Secara kita yang gaji mereka. Yang tahu jawabannya tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Parah sih. Bergeten pisan deh. 1 triliun Seperti gitu. inilah momen ketika Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka datang dalam acara sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Nampak Mas Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto dan Puan Maharani menyapa para tamu undangan dengan sikap penghormatan. Selanjutnya Mas Gibran menuju ke kursi wakil presiden yang sudah diada dan bersiap mengikuti acara dengan hikmat. Waduh. Ekspresi Gibran jadi sorotan. Gibran Jadi ada video pasang momen lagi para data. anggota DPR tuh lagi pada joget. Tapi netizen pada salfok sama ekspresi Gibran. Karena pas anggota DPR lagi pada joget, Gibran malah pasang muka datar. Tapi gue mau nanya nih, menurut kalian, untuk kondisi rakyat yang sekarang, ekspresi yang benar tuh sebenarnya yang mana? Ekspresi Gibran atau anggota DPR ini? Coba tulis di komentar. Waduh. Para DPR ini gajinya naik 100 juta lebih karena tidak kena efisiensi. Bahkan mereka joget kegirangan setelah diumumkan gajinya menyentuh 3 juta rupiah per hari. Ternyata ini karena Pak Prabowo tidak memberi fasilitas rumah dinas. Jadi akan diganti tunjangan 50 juta rupiah per bulan. Parahnya ini masih belum apa-apanya karena gaji komisaris sekarang mencapai 10 miliar per tahun. Anehnya menurut Bu Sri Mulyani gaji guru lah yang sebenarnya jadi beban negara. Guru itu beban negara. Gila sih, isak tangis guru honorer curhat ke DPR, gaji kami cuma 500, iya loh. Ada yang 200-300 sebulan, gila nggak sih 200-300 sebulan? Nah, makan apa guys? Sekarang makan aja sehari-hari sudah 10.000 tuh paling minim ya. Minim tuh paling telur sama nasi doang guys. Kebayang nggak sih kalau mereka udah punya keluarga untuk ngurus anak? Ya ampun, gila sih guys. Kami Bu, perjuangkan kami. Ternyata ini karena Pak Prabowo kelamaan duduk manis di istana dan sangat percaya data BPS. Hari ini si omon-omon ini benar-benar omon. tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah. Waduh, terendah gitu guys ya. Waduh, pengangguran nasional mencapai lewat terendah katanya guys. Waduh, si omon-omon, pantasan aja dulu Soeharto mendepak dia ya. Sejak krisis 1998, kemiskinan ditekan menjadi 8,47%. Akhirnya BPS dilaporkan ke PBB oleh lembaga Selios. Mereka juga memberikan data penyanggah kalau data BPS itu anomali dan tidak sesuai realita di lapangan. Jadi ini mirip kasus Malaysia di PBB tahun 2019 yang memanipulasi data kemiskinan. Menurut kamu apa sengaja ya dibuat narasi ekonomi tumbuh pesat supaya bisa naikin pajak? Waduh.
Gibran menatap barisan para DPR seperti menyimpan marah yang mendalam. Hal itu Enggak sih, berawal emang saat wajahnya para anggota begitu. DPR berjoget di dalam sidang tahunan MPR RI setelah putusan gaji DPR naik 3 Enggak, itu nggak marah, mulutnya juga lagi kayak makan permen apa gitu ya, sesuatu. juta jika dihitung per hari. Muka Gibran pun seperti tidak senang melihat DPR joget dan seperti merasakan apa yang sedang dirasakan rakyat. Enggak sih, nggak mungkin. Wakil Presiden Gibran tidak ikut joget saat para DPR berjoget, bahkan Presiden Prabowo ikut goyang. Momen ini terjadi saat sidang tahunan MPR RI. Dalam sidang mereka memutar lagu Nona Manis Siapa Yang Punya. Para anggota DPR berjoget, namun muka Gibran malah cemberut seperti kurang senang melihat. Enggak, itu mulutnya tuh, lihat, perhatikan mulutnya kayak lagi ngemil. Lihat DPR malah joget. Tuh, ngemil tuh kan, buat tuh gerakan bibirnya. Enggak, itu lagi menikmati guys, beda ya. Emang wajah matanya, sorot matanya begitu, itu bukan marah menurut aku ya. Nah, menurut kalian gimana nih terkait info ini? Katanya gaji guru ya merepotkan guys pada DPR. Ya ampun, kerjanya apa sih DPR? Kalau guru mah kan dia juga awal mula jadi sekarang itu kan karena guru, belajar dari guru. Kalau tanpa guru kita nggak akan mungkin bisa yang belajar namanya matematika, belajar ilmu ini, itu, ini ya. Tanpa ada dosen, tanpa ada guru, kita nggak mungkin bisa ya belajar matematika dan yang lain-lain guys ya. Menurut kalian gimana nih? Yang katanya jadi beban guru dan dosen, aku sih nggak setuju ya. Malah yang menjadi beban adalah anggota-anggota DPR yang menurut aku kerjanya cuma joget-joget ya, yang nggak jelas. Apalagi zaman sekarang ya DPR-nya, kecuali zaman dulu aku nggak tahu ya, zaman Soeharto itu kan lebih serius ya, yang nggak ada yang joget-joget seperti ini guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait kebijakannya ini guys ya, si omon-omon ya? Kalian setuju dengan omon-omon guys, joget-joget begitu? Nah, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.